Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan semoga kita terhindar dari wabah corona. Pada video ini saya akan membuat root holder atau rak pancing 7 lubang dengan spoon padat. Bahan yang saya gunakan adalah multiplex 18 mili, spoon padat, dan sedikit decoset untuk bagian lapisan sisi-sisinya. Oke, penasaran? Kita langsung lihat bagaimana prosesnya. Bahan yang telah kita siapkan kemudian kita berikan marking agar mempermudah pengeboran. Untuk melubangi bahan ini saya menggunakan mata bor Holso ukuran 4 cm yang dibor pada bagian atas dan bawahnya agar hasilnya maksimal. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Pada saat pengeboran antara lubang atas dan bawah harus presisi agar nanti rod atau joran pas saat diletakkan itu tidak miring. Dan setelah ini proses selanjutnya adalah pengamplasannya. Pada pengamplasan ini saya menggunakan handrail atau bor mini dengan mata bor gerinda amplas mini untuk mengamplas lubang-lubang yang telah tadi dibor menggunakan hole saw ya. Teman-teman juga bisa tidak menggunakan handrail atau bor tangan, bebas-bebas saja, tapi di sini saya lebih memilih untuk menggunakan bor tangan. Lalu buat coakan miring pada sisi lingkaran untuk jalan masuk rod atau joran. Agar memudahkan kita teman-teman, sebaiknya diberi tanda potong, tanda garis potong pada holder atau rak yang akan kita coak nanti. Karena proses penyoakan ini, proses potongnya kita memakai gergaji kecil, diperlukan agak ekstra hati-hati. Untuk memudahkan saya memotong rod holder yang sudah diberi tanda, kayu saya jepit di ragum kecil atau ragum mini, memudahkan saya memegang. Dalam proses pemotongan juga agar kayu itu tidak gampang bergerak teman, karena sangat sulit ya memotong bagian-bagian yang kecil ini. Kemudian saya mengamplas bagian atas dan bawah dari rod holder tersebut. Saya ingin menampilkan motif kayu pada lapisan triplek. Jadi lapisan triplek yang paling atas itu saya amplas menggunakan gerinda amplas. Dan memang di sini harus cermat ya, karena jangan sampai kita mengamplas itu turun ke lapisan-lapisan berikutnya teman. Kita hanya mengamplas di bagian atasnya saja sampai terlihat motif kayu di bagian triplek tersebut. Nah, seperti ini teman-teman ketika sudah kita amplas bagian atas tripleknya, dan kemudian dua sudut pada bagian depannya kita buat rounded agar tidak kaku. Pada sisi depannya saya lapisi dengan decoset. Ya, ini seperti ini ya teman-teman, yang sudah ditempel menggunakan lem kuning, lem kayu. Dan nanti ada bagian sisanya itu kita cutting dengan cutter atau bisa dengan yang lainnya. Dan ini tampak bagian bawah rod holdernya, di situ saya lapisi dengan triplek. Jadi lubangnya tertutup untuk yang bagian bawah, sedangkan yang atas lihat masih terlihat terbuka.
Nah ini adalah yang sudah dilapisi dengan dekosit yang sudah kita potong. Jadi memang selain itu juga gunanya agar lapisan triplek ini bisa lebih kuat ya teman, agar lebih kuat. Dan lalu kita pasang, ini bagian yang penting adalah memasang spon padat. Spon itu kita potong sesuai dengan diameter lingkaran yang sudah ada. Nah jadi untuk holder yang atas itu kita pasang full spon. Nah seperti ini kira-kira. Nah gunanya apa? Nah nanti gunanya agar joran atau pancingan itu dia tidak bergerak, dia terkunci di spon itu. Selanjutnya bagian bawah juga kita kasih spon, tapi sponnya nggak usah tebal-tebal ya, cukup kita potong sedikit aja, hanya untuk memberikan supaya agar tidak terlihat corak tripleknya juga. Dan itu juga untuk menjaga bagian bawah dari bagian button dari rod atau pancingan kita teman. Nah ini kemudian spon itu kita bolongin dengan menggunakan mata gerinda mini bor. Ini sebetulnya gini ya teman, hasil dari mata bor gerinda ini sangat halus, seperti seperti pabrikasi, seperti kerjaan pabrik gitu. Jadi memang sangat halus dia untuk hasil lubangnya ini. Dan lalu kita sobek menggunakan karter. Kenapa kita sobek teman? Ini agar ini gunanya untuk supaya jalan masuk rod atau pancingan itu bisa masuk sampai ke tengah-tengah spon. Nah, lalu kita siapkan beberapa ring untuk ditempelkan ke tembok. Nah jadi memang pengaplikasian di tembok itu saya menggunakan ring siku ini ya, siku ini. Nah nanti bagian atas dan bagian bawah itu kita pasangkan siku aluminium ini teman ya. Nah ya seperti inilah kira-kira, seperti ini. Agar terlihat simple dan minimalis. Nah jadi begini, seperti ini kira-kira yang sudah diaplikasikan ke tembok. Perlu diingat teman-teman, untuk pemasangan pengaplikasian root holder atau rak pancing ini kita ukur dulu seberapa panjang joran kita yang akan dipasang. Nah, tentunya kalau untuk joran laut pasti lebih panjang ya daripada joran di freshwater. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Dan silakan kalau teman-teman ada yang mau mengaplikasikan atau membuat seperti apa yang saya buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.